kembali Bapak Ibu dengan OAC pembelajaran. Kali ini kita akan membahas cara kepala sekolah melaksanakan OJT 2 pada pelatihan pembelajaran mendalam dengan menerapkan inquiry kolaboratif. Seperti yang sudah kita ketahui, ketika OJT pertama kemarin, kita melaksanakan penyelarasan visi misi tujuan satuan pendidikan yang diselaraskan dengan pembelajaran mendalam. Maka pada pendampingan 2 atau OJT 2 ini kita akan membahas implementasi pelaksanaan dari siklus inquiry kolaboratif dari program yang kita rancang ketika kita membuat RTL ketika IN1. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui dan kita sudah belajar bersama juga dengan siklus inquiry kolaboratif. Siklus inquiry kolaboratif ini ada 4 tahap ya, mulai dari tahap assess, identifikasi, desain, rancangan, implementasi pelaksanaannya, kemudian juga instrumen reflect and change, pengukuran refleksi dan perubahan. Pada tahap identifikasi, kita mengetahui kebutuhan, tantangan, dan peluang dalam implementasi pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Ini dengan berbagai macam cara kuesioner dan sebagainya. Kemudian kita rancang strateginya untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran dalam ini, kemudian diterapkan, kemudian evaluasi aktivitas pembelajaran dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Atau secara rinci bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu. Tahap SS itu apa saja yang perlu kita lakukan selaku kepala sekolah. Misalnya kita menggunakan survei, diskusi, observasi, dan dan sebagainya. Kemudian kita rancang bersama program kita itu. Kemudian kita juga selaku kepala sekolah perlu merencanakannya dengan baik dan sebagainya dengan secara smart dan sebagainya. Kemudian diterapkan, kemudian juga evaluasi. Kita selaku kepala sekolah mengevaluasi apakah sampai di mana yang telah kita laksanakan itu tercapai atau tidak sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kita tahu bahwa ketika IN1 kita sudah membuat program ya dalam bentuk format rencana seperti ini. Kebetulan kami di sekolah mencoba programnya adalah peningkatan karakter siswa melalui kegiatan kurikulum gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, jadi hal ini yang kita lakukan sampai selesai nanti 4 tahap dalam satu siklus tadi. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, kita coba tahap identifikasi atau SS ini, kami melakukan identifikasi tentang peluang sekolah melalui berbagai kuesioner ya, kepada orang tua, anak, guru dan sebagainya, dan SWOT juga, FGD juga dan sebagainya. Kemudian kita menerapkan visi misi kita dengan orang tua dan sebagainya, dan kita tentukan salah satu tujuan satuan pendidikan itu pada nomor 4 tentang kokurikuler ini. Mudah menyelaraskannya dengan kurikulum satuan pendidikan kita, seperti apa sih pengorganisasiannya, kemudian juga pelaksanaan seperti apa dalam bentuk di kalender kita juga, kemudian kebutuhan pelatihan guru seperti apa, kemudian juga infrastrukturnya mendukung seperti apa, karena kita menggunakan juga nanti aplikasi yang bisa orang tua melaporkan kegiatan 7 kebiasaan Indonesia hebat ini dari rumah untuk anak-anaknya, perangkat sekitar sebagainya. Ini tahap assess tadi. Kedua, tahap perencanaan. Pertama, kita bentuk dulu tim kurikuler kita 7 kebiasaan Indonesia hebat ini, mulai dari koordinatornya dan fasilitatornya, ini gurunya ya. Koordinator dan fasilitator nanti akan membuat modul. Kemudian pertemuan kombel juga dengan guru dan sebagainya, dan juga dengan penyedia aplikasi. Nah, ini kita anggapnya adalah kerangka pembelajarannya adalah kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan teknologi digital ya. Kemudian ruang kelasnya seperti apa, ini ruang pembelajarannya. Kemudian menentukan temanya ya. Nah, ini melalui kombel juga Bapak Ibu. Kemudian menyusun RPP atau modul ajarnya dengan strategi berbagai macam. Ada yang menggunakan model project, ada kolaboratif dan sebagainya. Ini termasuk praktek pedagogi sekarang ke pembelajarannya. Kemudian umpan balik dari rancangan tadi, memang kita minta kepada setiap koordinator fasilitator itu mempresentasikan modul yang sudah dibuat, dan kita kasih umpan balik selaku kepala sekolah, dan baru bisa kita terapkan. Kemudian tahap pelaksanaan memang perlu kita secara kolaboratif ya. Kemudian berbagi peran, ada yang sebagai koordinator, fasilitator, dan nanti juga ada yang akan mengajarkan ketika di depan kelas, dan nanti ada yang melakukan observasi oleh guru-guru lain. Kemudian memang siswa terlibat. Nah, jadi dalam penerapannya kita selaku kepala sekolah juga harus mendesain ya. Misalnya kita melakukan open class. Open class ini seperti kita melaksanakan lesson study.
Jadi ada guru yang sebagai pengajarnya tentang co-curricular ini dalam kelas. Kemudian ada yang mengamati sebagai observer dengan menggunakan berbagai macam instrumen ya, seperti misalnya catatan lapangan, kemudian ada kuesioner, ada wawancara juga nanti. Nah, inilah salah satu cara pelaksanaannya dengan melalui open class namanya. Kemudian melakukan mentoring pada guru di dalam Kombel ya Bapak Ibu, karena kami Kombel melaksanakan seminggu itu sekali setiap hari Jumat. Kemudian melakukan monitoring dan data dikumpulkan, kira-kira seperti apa sih pelaksanaannya. Nah, ini namanya tahap pelaksanaan. Yang tahap terakhir keempat adalah pengukuran. Jadi data kita kumpulkan ketika tadi ada open class, kemudian ada wawancara ke anak dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga melihat keterlibatan orang tua dalam melaporkannya dan sebagainya. Data-datanya nanti kita kumpulkan supaya kita akan melihat seperti apa sih hasilnya dari pelaksanaan kurikuler 7 kebiasaan Indonesia hebat ini. Kemudian kita melakukan refleksi bersama guru dan tim ya. Kira-kira apa kekuatan yang sudah baik, kemudian apa kelemahannya, dan kita juga selaku kepala sekolah melakukan monef ya atau tentang ini. Kemudian juga kita evaluasi program kemitraannya dengan orang tua tadi, kondisi sarananya seperti apa dan sebagainya, termasuk penggunaan digitalnya dengan tim penyedia dari aplikasi tadi. Nah, kemudian kalau memang sudah ada, baru kita lakukan suatu maksudnya ini adalah suatu perubahan ya. Jadi tim akan mengidentifikasi strategi pelajaran kurang berhasil, merencanakan revisi, dan memilih pendekatan yang baru yang lebih sesuai. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi ke siklus berikutnya yang akan dibuat dalam bentuk kegiatan yang baru lagi dengan melaksanakan 4 tahap ini lagi Bapak Ibu. Itu adalah termasuk perubahan. Maka inilah gambarannya, langkah-langkah ataupun yang perlu kita siapkan selaku kepala sekolah dalam rangka OJT 2 nanti. Dan nanti memang ada OJT yang ketiga, tetapi di dalam bentuk menyusun laporan. Kemudian demikianlah Bapak Ibu berkaitan dengan cara kepala sekolah menyusun untuk kegiatan OJT 2. Terima kasih. Salam dari OASI Pembelajaran.